Legenda ini terjadi pada bulan purnama yang diyakini membawa malapetaka bagi mereka yang melanggar tradisi dan kepercayaan leluhur. Setiap bulan purnama, penduduk desa akan berkumpul di kuil untuk berdoa dan memberikan sesajen, berharap agar roh-roh yang berkeliaran tidak mengganggu kehidupan mereka. Cerita seram bulan berhantu. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota terdapat sebuah legenda yang terkenal di kalangan masyarakat Tionghoa. Legenda ini terjadi pada bulan purnama yang diyakini membawa malapetaka bagi mereka yang melanggar tradisi dan kepercayaan leluhur. Setiap bulan purnama, penduduk desa akan berkumpul di kuil untuk berdoa dan memberikan sesajen, berharap agar roh-roh yang berkeliaran tidak mengganggu kehidupan mereka. Upacara ini penuh dengan ritual yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, di mana setiap detailnya memiliki makna. Di tengah-tengah desa terdapat sebuah kuil tua yang didedikasikan untuk para leluhur. Di sini, penduduk desa sering membakar dupa dan anak serta persembahan lain di altar. Sesepuh desa akan memimpin doa meminta perlindungan dan keberkahan dari roh-roh leluhur. Mereka percaya bahwa hanya dengan menunjukkan rasa hormat dan menjaga tradisi, mereka bisa terhindar dari nasib buruk yang dibawa oleh bulan purnama. Malam bulan purnama. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang dan memancarkan cahaya peraknya ke seluruh penjuru desa, seorang pemuda bernama W merasa tidak percaya terhadap kepercayaan tersebut. W adalah seorang pemuda yang cerdas dan berpikiran modern. Baginya semua cerita tentang roh dan kutukan hanyalah tahayul yang tidak memiliki dasar ilmiah. Ia berpikir bahwa penduduk desa terlalu terjebak dalam kepercayaan kuno yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Gue memutuskan untuk tidak ikut serta dalam ritual malam itu dan memilih untuk menjelajahi hutan di sekitar desa. Dengan membawa sinter dan perlengkapan pendakian, ia memasuki hutan yang gelap. Suara burung hantu dan desiran angin yang menerpa dedaunan menambah kesan misterius dan seram pada malam itu. Meskipun awalnya ia merasa takut, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari bulan purnama. Saat malam semakin larut, gue merasakan suasana aneh. Suara angin berbisik melalui pohonan dan bayangan-bayangan tampak bergerak di antara kegelapan. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin banyak ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah danau kecil yang memantulkan cahaya bulan dengan indah. Danau tersebut dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar yang menjulang tinggi, menambah kesan magis pada tempat itu. Pertemuan dengan roh. Di tepi danau, gue melihat sosok wanita berpakaian putih, rambut panjang terurai dan wajahnya tampak sedih. Wanita itu memandangnya dengan tatapan kosong, seakan-akan sedang mencari sesuatu yang hilang. Gue yang terpesona dan sekaligus penasaran pada wanita itu mendekatinya dengan hati-hati. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan wanita ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ucapan dan logika. Siapa kamu? Mengapa kau terlihat begitu sedih? Tanya W dengan suara gemetar. Wanita itu menjawab dengan suara lembut dan penuh kepedihan. Gue merasa tergerak oleh kesedihan yang terpancar dari wanita tersebut. Dia memutuskan untuk duduk di sebelahnya dan meminta wanita itu untuk menceritakan kisahnya. Wanita itu mulai bercerita dengan suara yang semakin lirih. Seakan-akan setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa beban yang berat. Aku dulu adalah seorang gadis desa yang sangat menghormati tradisi. Setiap bulan purnama, aku selalu ikut serta dalam ritual dan memberikan sesajen di kuil. Namun, suatu malam aku melanggar larangan untuk tidak pergi ke danau sendirian. Aku merasa penasaran dan ingin melihat keindahan bulan purnama di danau. Ketika aku tiba di sini, aku terjatuh dan tenggelam. Sejak saat itu, aku terjebak sebagai roh yang tidak bisa pergi. Wanita itu berhenti sejenak, menatap ke arah danau yang tenang. Air matanya mengalir di pipinya, membuat W merasa semakin bersalah. Ia menyadari bahwa ketidakpercayaan dan tidak pedulinya terhadap tradisi telah membawanya pada pertemuan yang menakutkan ini. Setiap bulan purnama, aku mencari seseorang untuk menggantikan posisiku. Jika tidak, aku terpaksa
mengambil jiwa orang yang melanggar tradisi. Lanjut wanita itu dengan suara yang lebih tegas. Gue terkejut mendengar ancaman tersebut. Ia merasa hawa dingin yang masuk tulang dan ketakutannya mulai muncul. Ia tahu bahwa waktu semakin sedikit dan ia harus melakukan sesuatu untuk menghindari nasib buruk yang menantinya. Dalam kepanikan, ia berjanji kepada wanita itu bahwa ia akan kembali ke desa dan menyebarkan kisah ini agar tidak ada lagi yang melanggar tradisi. Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang penuh harap. Janji adalah janji. Jika kau menghindari, maka nasibmu akan sama seperti aku. Ingatlah itu, katanya sebelum menghilang dalam kabut malam. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan merasa bersalah, Wei berlari kembali ke desa. Dia tiba tepat saat penduduk desa sedang berkumpul di kuil, masih melaksanakan ritual mereka dengan napas tersengal-sengal dan wajah yang pucat. Ia menceritakan pengalamannya dan memperingatkan mereka tentang bahaya melanggar tradisi. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesepuh desa yang awalnya tidak percaya terhadap cerita Wei mulai merasakan adanya kebenaran dalam kata-katanya. Mereka merasa bahwa pertemuan Wei dengan roh wanita di danau tersebut adalah sebuah peringatan yang tidak boleh diabaikan. Sejak malam itu, desa tersebut semakin menghormati tradisi mereka. Bulan purnama tidak lagi dianggap sebagai malam yang menakutkan, tetapi sebagai waktu untuk berkumpul dan menghormati roh leluhur. Wei yang awalnya tidak percaya kini menjadi penjaga tradisi, memastikan bahwa kisah bulan baru tidak akan pernah dilupakan. Namun setiap bulan purnama ketika bulan bersinar terang, Wei masih merasakan tatapan wanita itu di dalam mimpinya, mengingatkannya akan janji yang telah ia buat. Ia tahu bahwa kepercayaan dan tradisi memiliki kekuatan yang lebih besar dari sekedar mitos. Wei kini menyadari bahwa tradisi bukan hanyalah tentang menghormati leluhur, tetapi juga tentang menjaga harmoni antara manusia dan dunia roh. Setiap bulan purnama ia memimpin penduduk desa dalam upacara di kuil, memastikan bahwa tidak ada satupun yang melupakan kisah tentang roh di danau dan pentingnya menjaga tradisi leluhur. Dengan begitu, desa mereka tetaplah damai dan sejahtera, terlindungi dari malapetaka yang mungkin datang dari dunia lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe.